Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Adisti Anggi Inanti, MPM 22 12 14 00 17. Saya akan mempresentasikan hasil UTS Database Sistem Praktek yang sudah saya kerjakan. Yang pertama ada entitas dan atribut. Yang pertama itu ada entitas buku. Atribut kunci dari entitas buku adalah ID buku. Dan atribut lainnya yang mendukung entitas buku adalah judul, autor, ISBN, tahun terbit, dan jumlah kopi buku. Yang kedua itu ada entitas anggota perpustakaan. Atribut kunci dari entitas anggota perpustakaan itu adalah ID anggota. Dan atribut lainnya yang mendukung entitas anggota perpustakaan ada nama depan, nama akhir, email, dan nomor telepon. Yang terakhir itu ada entitas peminjaman buku. Atribut kunci dari entitas peminjaman buku adalah ID peminjaman. Dan atribut lainnya yang mendukung entitas peminjaman buku ada ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, dan juga tanggal pengembalian. Setelah itu ada hubungan antar entitas. Jadi hubungan antara entitas anggota perpustakaan dengan entitas buku adalah many to many. Itu artinya anggota perpustakaan dapat meminjam banyak buku dan satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota perpustakaan. Yang kedua, entitas anggota perpustakaan dengan entitas buku melalui entitas peminjaman buku ada hubungan one to many. Di mana yang pertama hubungannya yang adalah satu anggota perpustakaan dapat melakukan banyak peminjaman buku. Setelah itu, satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota perpustakaan. Baik, selanjutnya saya akan membuat ERD yang mencerminkan hubungan antara entitas buku, anggota perpustakaan, dan peminjaman buku. Yang pertama di sini ada entitas buku. Lalu yang kedua di sebagian sini kita ada entitas peminjaman buku. Lalu selanjutnya juga di atas, di bagian sini kita akan memberikan entitas anggota perpustakaan. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan menambahkan atribut-atribut yang ada di dalam atribut-atribut lainnya yang ada di dalam entitas buku. Yang pertama itu ada ID buku. Lalu selanjutnya ada judul bukunya. Selanjutnya itu ada tahun terbitnya.
Lalu selanjutnya ada ISBN, selanjutnya ada salinan buku atau jumlah kopi buku. Lalu kita sambungkan lalu setelah itu kita akan menambahkan atribut di bagian peminjaman. Itu ada yang pertama ada tanggal, ada ID peminjaman. Lalu setelah itu ada ID anggota. Lalu ada ID buku. Dan ada ID peminjaman juga. Maaf, ada tanggal peminjaman. Dan yang terakhir ada tanggal pengembalian. Kita sambungkan lagi. Lalu setelahnya kita akan membuat atau menambahkan atribut pada bagian anggota perpustakaan. Yang pertama ada ID anggota. Yang kedua ada nama depan. Lalu ada nama akhir. Setelah itu ada nomor handphone. Dan yang terakhir ada email. Lalu kita sambungkan. Oke. Setelah itu kita akan membuat relasinya. Jadi di sini kita akan membuat relasi di sini itu menyediakan jadi peminjaman buku
itu hubungannya oke, di bagian sini lalu kita akan membuat apa hubungannya juga di bagian sini itu kita tulis dipinjam, membuat relasi. Oke, lalu setelah itu kita buat atribut. Di sini juga ada bagian relasinya, tuh kita tulis dilayani. Oke, setelah jadi seperti ini adalah ERD yang mencerminkan hubungan antara entitas buku, anggota perpustakaan, dan peminjam buku. Jadi di sini misalkan entitas buku, jadi buku itu bisa dipinjam oleh anggota perpustakaan. Lalu anggota perpustakaan itu nanti dilayani untuk melakukan peminjaman buku. Setelah itu setelah dilayani untuk peminjaman buku, pastinya bagian peminjaman buku menyediakan buku. Untuk hubungan antara anggota perpustakaan dengan buku itu many to many, ya. Lalu untuk dari peminjam buku ke buku itu one to many. Lalu untuk eh, anggota perpustakaan ke peminjaman buku itu hubungannya eh, maaf, ini harusnya one to many. Harusnya many. Salah. Ya, seperti ini untuk ERD-nya. Hal kedua itu gambarkan ERD untuk mencerminkan hubungan banyak ke banyak antara atribut anggota perpustakaan dan buku. Jadi di sini sudah ada entitas buku dan anggota perpustakaan dengan atribut-atributnya. Jadi mereka itu punya hubungan banyak ke banyak atau many to many. Many to many. Jadi hubungannya adalah many to many. Nah, untuk hubungan many to many itu cara kita menghubungkannya itu seperti ini. Jadi yang perlu kita ambil itu adalah
entitas intinya saja. Jadi ada entitas inti yang bisa kita ambil di sini adalah ID buku dan ID anggota. Karena ID buku dan ID anggota itu merupakan kata kunci yang unik. Jadi itu yang bisa diambil untuk menjelaskan hubungan many to many tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan itu diambil, kita bisa menggunakan atribut. Jadi di sini kita buat atribut untuk many to many itu ada dua. Yang pertama itu ada ID buku dan ada ID anggota. Nah, jadi ini adalah atribut-atribut yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara buku dan anggota perpustakaan tersebut. Baik, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan untuk hasil UTS praktek database sistem kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.